Dalam hal ini saya akan bekerja sama ya. Ini kita bekerja sama dengan rekan dari kerjasa.id yang mana memang memiliki kompetensi untuk developing program dan web ya. Jadi ini untuk sekaligus memberikan wawasan kepada mahasiswa. Siapa tahu nanti Anda ingin melakukan pengembangan keilmuan dari sisi TIP ya, agroindustri pertanian ke arah mungkin Internet of Things ya, untuk membuat aplikasi tertentu. Ini kita bisa, atau mungkin nanti yang tertarik tentang manajemen rantai pasok pun kita bisa memanfaatkan Internet of Things ini atau aplikasi sistem informasi untuk pengembangan usahanya. Nah, ini oleh karena itu kita membuka wawasan dengan mempelajari ya salah satu bahasa pemrograman untuk dasarnya. Nah, jadi langsung nanti mulai hari ini ya, sampai 5, 6, 7 ya, dan 8 nanti ada 4 kali pertemuan yang akan dipandu oleh tim dari kerjasa.id, diikuti ya. Jika nanti memang ada proses aplikasi penerapan sudah diunduh, saya sudah koordinasi dengan Lab Manajemen Agroindustri. Teman-teman mahasiswa bisa menggunakan komputer yang ada di sana untuk melakukan praktek. Ya, nanti saya akan pastikan kembali hari ini. Tapi hari ini karena materi ini dulu, pengantar dulu, jadi akan langsung disampaikan oleh tim dari kerjasa.id. Untuk prakteknya nanti kita bisa tambahkan ya menggunakan perangkat yang ada di Lab Manajemen Agroindustri. Oke, saya harap mahasiswa tetap mengikuti dengan baik ya, karena ini kesempatan yang baik ya, dan cukup berbeda dengan kuliah lain ya. Jadi nanti di kuliah ini setelah mengikuti ini, jika nanti ada tugas dan lain-lain, Anda akan mendapatkan sertifikat ya. Nanti ada e-sertifikat yang diberikan kepada peserta ya, sehingga nanti tolong kehadirannya tetap lengkap, karena nanti akan direcord, dan dari recording ini nanti saya akan lihat siapa yang hadir dan tidak ya, dan itu akan mempengaruhi hak untuk mendapatkan sertifikatnya. Nah, e-sertifikat ini sebetulnya bisa menjadi tambahan dalam portofolio mahasiswa ya, bahwa Anda sudah pernah mendapatkan pelatihan tentang bahasa pemrograman, tentunya akan menjadi nilai tambah ya, skill tambah bagi mahasiswa ya. Jadi dengan model pembelajaran yang berbeda ini, kalau Anda hanya mendengarkan teori-teori saja kan saya rasa sulit terbayangkan ya, apalagi untuk bahasa pemrograman ini kita harus melihat terjun ya dengan praktisinya langsung. Nah, jadi ini suatu hal yang kerjasama yang saya coba gagas ya, dan saya rasa kita bisa lanjutkan ke depannya. Saya rasa itu pengantar perkuliahan kita hari ini, bisa dilanjutkan langsung dengan mentor kita dari kerjasa.id ya, Pak Ihsan ya. Jadi bisa langsung. Nah, nanti selanjutnya bisa kita berinteraksi. Jadi Pak Ihsan ini kita sebagai dosen juga ya, tapi dari praktisi mengajar, praktisinya. Nah, dosen praktisi yang langsung terjun ke dalam kelas ini. Kita gunakan model seperti itu. Seperti di kelas lain kita sudah ada praktisi mengajar yang berjalan, jadi model ini sama. Berapa pertemuan dalam yang kita rencanakan 4 ya Pak Ihsan ya. 4, nanti itu di situ sebagai praktisi di bidang web developer memberikan materi kepada mahasiswa dan pemaparannya. Oke, jadi silakan dimanfaatkan waktu yang ada. Oke, itu saja Pak Ihsan. Terima kasih, dan kelas bisa dilanjutkan dan bisa dilaksanakan. Oke,
Terima kasih. Nanti untuk absensinya langsung dari jenengan mawon, nanti sementara nanti saya Google Form-nya akan saya siapkan menyusul ya. Gitu. Baik Pak, terima Terima kasih. kasih. Baik Pak. Mohon izin sebelumnya saya ambil alih. Perkenalkan nama saya, perkenalkan dulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Ihsan Haryansah. Saya di sini akan bertindak sebagai mentor pada pertemuan kali ini dan seterusnya selama 3 minggu ke depan. Oke. Di sini kita akan membahas tentang materi bahasa pemrograman dasar C++, yang mana nantinya bahasa pembelajaran ini nantinya dapat berguna bagi teman-teman untuk misalnya melakukan ingin lanjut ke tahap selanjutnya, misalkan ingin menjadi web developer, mau menjadi web IoT, developer IoT misalkan seperti yang Bapak singgung tadi. Ini merupakan menjadi hal dasar atau hal fundamental yang wajib yang diketahui oleh setiap programmer, baik itu IoT, web developer maupun mobile dan seterusnya. Oke, sebelum kita mulai materi, saya ingin bertanya, teman-teman semua ini semester berapa? 3. Oh ya, semester 3, Pak. Oh, oke. Kalau boleh tahu, ya. Kalau boleh tahu jurusan apa ya? Teknologi industri pertanian. Itu, Pak. Oh, oke. Berarti ada bahas IoT, ada nggak? Misalkan penggunaan Internet of Things dalam misal dalam apa ya? Dalam manajemen, ada nggak kira-kira? Oke. Apakah sebelumnya saya ingin bertanya lagi, apakah teman-teman semua sudah mendapatkan ilmu dasar pemrograman? Halo, kok nggak ada suaranya? Sudah, Pak. Sudah, Kak. Sudah. Kalau boleh tahu itu bahasa apa? Halo. Kalau malas mau berbicara bisa lewat chat. Apakah sudah pernah menggunakan bahasa C++ mungkin, atau Python mungkin, atau Pascal mungkin? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mengulik apa sih itu bahasa pemrograman, terus apa saja jenis-jenis bahasa pemrograman yang ada. Terus nantinya kita akan melakukan instalasi software yang akan kita gunakan ke depannya. Misalnya text editor dari C++. Oke. Ntar saya share screen dulu. Oke. Apakah share screen saya sudah kelihatan? Sudah. Oke, siap. Nah, untuk pertama ini kita belajar pemrograman C++ untuk pemula. Kenapa sih harus bahasa C++? Sedangkan banyak bahasa lain, contohnya bahasa Python, bahasa C dan masih banyak yang lainnya.
nanti akan saya jelaskan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ihsan Haryansah. Saya sebagai freelancer full stack web developer tahun 2022. Terus freelance desain grafik pada tahun 2016 sampai tahun 2021. Sekarang sudah pensiun. Dan kalau mau melihat informasi lengkap saya, bisa lihat di LinkedIn saya. Ini. Terus kalau mau follow Instagram juga boleh. Misalkan mau bertanya seputar pemrograman atau apa, bisa silahkan DM atau hubungin di LinkedIn. Untuk pengalaman kerja saya sendiri, sebentar. Untuk pengalaman kerja saya sendiri, saya pernah menjadi asisten instruktur pada PSPG Untan dalam pelatihan SIG, dalam pelatihan Sistem Informasi Geospasial yang dilaksanakan di Universitas Tanjung Pura. Oke, itu sih informasi biodata saya. Oke, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Pernah kuliah di mana, Pak? Saya jujur masih mahasiswa semester akhir, dan saya merupakan mahasiswa di universitas yang ada di Pontianak. Ya. Dan punya pengalaman kerja, pernah magang di suatu startup di kota Pontianak, terus menjadi posisi saya saat ini. Bentar, saya lihatkan share screen. Ini kelihatan kan share screen saya kan? Belum. Ini udah kelihatan kah? Sudah, Kak. Oke, udah. Nah, sini ada informasi terkait pengalaman saya selama berkuliah. Posisi saya saat ini sebagai branch manager di sebuah startup di kota Pontianak, yaitu Papon.id. Oke. Sebentar. Oke. Sudah kelihatan kan? Nah, ini Sudah. informasi di LinkedIn saya. Saya sekarang menjabat sebagai branch manager di startup di kota Pontianak yang bernama Papon.id, di mana startup ini bergerak pada bidang promosi pariwisata dan produk lokal yang ada di kota Pontianak. Oke. Kemudian saya pernah menjadi asisten instruktur di PSPG Untan. PSPG ini merupakan pusat studi pengembangan informasi geospasial yang terletak di Universitas Tanjung Pura. Saya berkesempatan menjadi asisten instruktur sebanyak 3 kali pada bulan ini, bulan Oktober, kemarin bulan Juli, dan kemarin tahun 2020. Kemudian pernah magang di startup Papon.id dengan di bagian marketing. Kemudian saya menjadi full stack developer mulai dari tahun ini yang mengerjakan proyek dari Kerjasa ini. Nanti bisa teman-teman lihat websitenya di www.kerjasa.id. Nah, itu merupakan saya yang mendevelopnya, saya membuatnya sendiri. Kemudian saya pernah menjadi graphic designer pada tahun 2016 sampai tahun 2021. Dan sekarang saya memutuskan untuk pensiun karena saya ingin lebih fokus ke full stack developer atau programmer lah, bahasa kerennya. Oke.
di sini oke, itu aja sih dari saya. Dan ini sertifikasi yang saya punya, Fundamental Git. Fundamental ini saya dapatkan di Proget. Proget itu adalah suatu lembaga kursus yang ada di online, course online. Terus sama juga ini Fundamental Unix Command Line, sama juga yang dikeluarkan oleh Proget. Terus memulai pemrograman dengan Python. Nah, ini sertifikat yang saya dapat dari Decoding. Decoding kalau sebentar. Decoding merupakan tempat yang terkenal untuk kita melakukan kursus online, dan di situ ada mentor-mentor juga. Dan juga ada sertifikat yang nah ini sebentar, ini akun saya di Decoding. Oke, untuk keahlian saya di web development, di pembangunan web, misal merancang aplikasi khususnya ke website. Terus kemudian problem solving. Ini merupakan suatu hal yang wajib yang dipunyai oleh seorang programmer, yaitu problem solving, di mana kita harus bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Kemudian graphic design, itu keahlian saya. Oke, bisa lanjut ke materi kali ya. Oke. Dan satu lagi, pengalaman saya pada bahasa pemrograman C++ selama 3 tahun. Saya pernah memakai bahasa C++, pernah mencoba bahasa Java, pernah mencoba bahasa Python, pernah mencoba bahasa PHP, pernah juga mencoba bahasa JavaScript, hampir semua. Pascal juga pernah juga. Tapi untuk yang paling lama saya memakai C++. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Pak. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini ada link materi sudah saya bagikan, sudah tim kami bagikan di di Google Classroom, bisa teman-teman unduh semua. Nanti kita akan melakukan proses instalasi bersama-sama. Bentar. Nah, dan untuk modul pembelajaran kita bisa dilihat pada link ini. Bisa teman-teman unduh juga, nanti bisa teman-teman lihat semua. Dan untuk materi penunjang lainnya bisa dilihat di sini, di w3school.com. Sini saya kasih lihat. W3school. Ini teman-teman bisa mencoba sendiri nanti. Nah, hari ini saya cuma akan menyampaikan pengenalan tentang bahasa pemrograman itu sendiri, jenis-jenisnya, terus bagaimana proses instalasi text editor, dan struktur di bahasa pemrograman. Dan ini nantinya bisa teman-teman jadikan materi untuk belajar mandiri di rumah, karena kalau kita belajar mengharapkan orang lain, misalkan seperti mentor dari dosen atau dari guru, itu ilmunya sedikit susah.
Sedangkan kita mahasiswa harus dituntut untuk mencari ilmu dari luar, selain dari ruang kelas. Misal salah satunya dari ikut course yang ada di Kerjasa misalkan, maupun di platform lainnya, misal di coding maupun di program. Nah, nanti di sini juga ada exercise, yang mana sini ada latihan dapat mengasah. Maaf Pak, suaranya kurang jelas Pak. Oh, oke. Sebentar. Apakah sudah jelas? Sudah Pak. Nah, di mana nanti di sini ada exercise dapat mengasah pemahaman teman-teman. Apakah sudah paham terhadap materi yang saya sampaikan maupun yang ada di sini. Sebelum kita ke sini, kita lihat materi terlebih dahulu. Oke. Nah, kalian pernah enggak mendengar bahwa belajar pemrograman itu sulit? Misal apakah dari teman-teman, dari temannya teman-teman, atau dari siapapun itu. Apakah kalian pernah mendengar bahwa pemrograman itu sulit? Sebenarnya belajar bahasa pemrograman itu tidak sulit. Justru itu mudah dan sangat menyenangkan. Karena apa? Karena bahasa pemrograman itu hanya terdiri dari hal-hal dasar, misal variabel, terdiri dari for loop, terdiri dari if else, terdiri dari switch case. Nah, cuman terdiri dari itu. Kadang yang membuat sulit itu adalah implementasi dari bahasa pemrograman ke suatu masalah. Nah, itu biasa kebanyakan teman-teman mahasiswa yang kesulitan. Sedangkan untuk belajar pemrograman itu sendiri tidak susah. Hampir setiap bahasa pemrograman, misal dari bahasa C++, bahasa PHP, Java, Python, semualah dasarnya sama. Terdiri dari for loop, terdiri dari if else, terdiri dari input output, terdiri dari variabel. Jadi belajar pemrograman itu sebenarnya tidak susah dan bahkan sangat menyenangkan. Oke. Next. Yang paling utama kita pelajari tentang pemahaman soal atau problem solving, knowledge, dan skill. Kemudian ada desain solusi. Yang ketiga ada coding. Yang keempat debugging. Keempat ini hal yang menjadi output dari kita belajar pemrograman. Seorang programmer harus wajib melakukan problem solving atau pemahaman persoalan. Kalau dia tidak paham tentang pemahaman persoalan atau problem solving, maka dia akan kesulitan dalam desain solusi. Sama juga kalau dia tidak paham dengan desain solusi, dia akan kesulitan juga pada bagian coding. Dan sama juga kalau dia tidak paham bagian coding, dia akan kesulitan pada bagian debugging. Ini adalah satu kesatuan yang para programmer itu asah, adalah 4 kunci ini, pemahaman persoalan. Terus next. Nah, dari tadi saya ada bahas bahasa pemrograman, C++, Java, dan seterusnya. Sebenarnya apa sih itu bahasa pemrograman? Kira-kira teman-teman ada yang tahu enggak apa bahasa pemrograman? Saya ingin bertanya. Kalau enggak, saya tunjuk nih. Saya. Nah, siapa? Kira-kira apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer yang digunakan oleh para programmer. Oke. Itu lihat dari Google kah? Oke.
Eh, Terima kasih sebelumnya kepada Mariana Alita atas jawabannya. Apakah saya ingin bertanya kepada siapa tadi? Lupa saya. Mariana Malita, Amalia siapa tadi? Apakah sudah pernah belajar bahasa pemrograman? Halo. Oke lah. Orangnya hilang. Oke. Saya lanjut. Apa sih bahasa pemrograman? Seperti yang teman kita jelaskan tadi, benar apa yang dijelaskannya. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk berkomunikasi dengan komputer. Bahasa pemrograman tersusun dari beberapa sintaks yang membentuk perintah tertentu. Nantinya, perintah tersebut akan diterjemahkan menjadi logika yang dimengerti komputer, sehingga komputer dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh programmer tadi. Jadi, secara singkatnya, bahasa pemrograman itu kurang lebih sama seperti bahasa manusia. Misal, ada bahasa Inggris, ada bahasa Brazil, ada bahasa Portugal, dan seterusnya. Bahasa yang mana bahasa itu digunakan untuk kita dapat berkomunikasi antara orang-orang yang berada pada wilayah tersebut. Walaupun sebenarnya bahasa Inggris merupakan bahasa universal. Nah, sama juga seperti bahasa manusia tadi, bahasa pemrograman itu kita gunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. Yang mana sebenarnya komputer itu merupakan mesin yang sangat bisa dikatakan sangat bodoh karena dia tidak mengerti dengan apa yang kita jelaskan. Jadi lewat bahasa pemrograman ini nantinya akan diproses menjadi logika yang dimengerti oleh komputer. Jadi ibaratnya bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk menjalankan perintah tertentu atau ingin berkomunikasi dengan komputer. Hasil akhir dari penggunaan bahasa pemrograman adalah sistem operasi. Nah, sistem operasi misal seperti pada laptop atau komputer teman-teman, sistem operasi Windows, Linux, atau macOS. Aplikasi desktop. Aplikasi desktop ini misal seperti Microsoft Office, seperti IDM, misalkan Internet Download Manager, terus ada website ya seperti WhatsApp web, ada Canva, dan seterusnya. Kemudian ada aplikasi mobile. Aplikasi mobile ini banyak, salah satunya ada Zoom, ada Word, ada WhatsApp, ada Instagram, dan seterusnya. Bahkan perangkat teknologi yang biasa kita operasikan sehari-hari. Nah, di IoT juga ada juga bahasa pemrogramannya, yaitu menggunakan bahasa C++. Nah, misal saya punya teman di sebuah fakultas di Yogyakarta, beliau jurusan teknik, mengambil tugas topik akhir tentang penerapan IoT untuk penanaman sawi berbasis IoT. Nah, nanti semua misal dari nutrisinya, dari mineral airnya, dari cahaya mataharinya itu dapat dipantau menggunakan smartphone, melalui HP atau melalui komputer. Nah, sekarang zaman sudah canggih, banyak penerapan yang dapat kita terapkan untuk bahasa pemrograman ini. Oke, next. Bagaimana sih proses di balik layar? Misal dari bahasa pemrograman sehingga dapat dimengerti oleh komputer, sehingga dapat ditampilkan di komputer. Nah, di sini terdapat dua proses, yang mana ini merupakan proses untuk bahasa C++, C#, Java, Kotlin, dan Swift. Ini merupakan bahasa desktop,
yang sering digunakan di desktop. Sedangkan yang di bawah ini bahasa yang digunakan untuk biasanya untuk website, JavaScript, Ruby, PHP. Nah, nanti akan saya jelaskan apa sih perbedaannya antara ini yang atas ini sama yang bawah. Oke. Nah, apa saja ada jenis bahasa pemrograman? Di sini ada 3 jenis bahasa pemrograman. Ada yang pertama bahasa pemrograman tingkat rendah, yaitu bahasa pemrograman masuk tingkat ini karena bahasanya jauh dari bahasa manusia. Nah, seperti teman-teman lihat di share screen ini, terdapat 2 jenis bahasa, yaitu bahasa mesin dan bahasa assembly. Yang mana bahasa mesin itu terdiri dari angka biner, yang terdiri dari 1 atau 0, true atau false. Ini dia. Kemudian ada bahasa assembly. Nah, bahasa assembly ini bentuknya seperti ini. Yang mana apa sih perbedaan dari bahasa mesin dan assembly? Kalau bahasa mesin ini merupakan bahasa yang digunakan untuk komputer zaman dahulu. Sedangkan bahasa assembly ini adalah bahasa yang digunakan untuk keperluan driver. Misalkan teman-teman punya mesin printer di rumah kan kalau mau ngeprint kan harus install driver dulu kan. Nah, kalau dulu kita mau install driver harus lewat sini, bahasa assembly. Terus ingat bahwa pemrograman tingkat rendah itu adalah bahasanya masih jauh dari bahasa manusia. Ini dia bisa dibilang itu seperti bahasa robot lah. Robot. Oke. Yang kedua itu ada bahasa pemrograman tingkat menengah. Nah, tingkat menengah yaitu bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia dan instruksi yang bersifat simbolik. Contohnya kurung kurawal, tanda tanya, ini tanda apa nih? Tanda panah ke kiri, tanda panah ke kanan, dan ini ada dan. Disebut tingkat menengah karena bisa masuk ke dalam bahasa tingkat tinggi maupun rendah. Contohnya bahasa C, bahasa C++, bahasa C#. Nah, nantinya kita pada 3 minggu ke depan kita akan menggunakan bahasa C. Nah, ini merupakan struktur dari bahasa C. Dia ada header-nya, ada deklarasi, ada bagian fungsi utamanya. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, bahasa pemrograman yang memakai instruksi berasal dari unsur kata-kata bahasa manusia. Misal, begin, end, if, for, while, and, or, dan sebagainya. Kalau begin itu kan bahasa Inggrisnya mulai kan, mulai. Terus end, selesai. Kalau if, jika. Kalau for, untuk. Kalau while apa while? Saya lupa. Apa ya? Kalau or ini, kalau n ini dan, kalau or itu atau, dan sebagainya. Komputer dapat mengerti bahasa manusia itu diperlukan compiler dan interpreter. Contohnya bahasa Pascal dan BASIC. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, supaya komputer mengerti apa yang kita tuliskan, misal dari bahasa pemrograman ke komputer, supaya komputer mengerti, diperlukan adanya compiler atau interpreter. Nah, ini merupakan contoh dari bahasa Pascal, yang mana dia mempunyai begin dan end untuk pintu utama dari sebuah pemrograman. Oke. Nah, di sini bahasa pemrograman apa yang harus dipelajari berdasarkan tujuan karir. Nah, misal teman-teman ingin menjadi web developer, misal seperti saya, teman-teman bisa belajar bahasa PHP. Ini bukan pemberi harapan palsu ya. Kemudian bisa juga belajar bahasa JavaScript. Nah, kalau mau ke web developer, JavaScript, PHP,
Kemudian kalau untuk ke Android, teman-teman bisa belajar Kotlin, bisa belajar apa lagi, Java, Java juga bisa. Kalau teman-teman untuk ke IoT, teman-teman belajar C++. Nanti IoT kan ada perangkat khusus kan, misalkan Node MCU atau ESP8266. Nah, nanti itu diprogram dengan menggunakan C++. Sedangkan ini masih banyak yang lainnya. Kalau untuk game developer biasa menggunakan C# atau C++ juga bisa. Kalau Go ini bisa juga Go atau Golang biasa digunakan untuk web juga bisa. Kalau Python ini untuk kecerdasan buatan. Nah, misal kalau teman-teman pernah melihat di TikTok, misalkan ada suatu website, misal kalau kita mengetikkan sesuatu nanti akan berubah menjadi gambar. Nah, itu merupakan kecerdasan buatan yang membuatnya, di mana kecerdasan buatan itu dibaliknya adalah Python. Nah, terlepas dari bahasa apapun itu, mau Python, mau Ruby, mau Golang, mau JavaScript, mau C#, mau C, akarnya sama, konsepnya sama, yaitu ada if else, ada for loop, ada while loop, ada input output, dan sebagainya. Dan di sini nanti akan kita bahas apa saja dasar-dasar yang ada pada dasar pemrograman, sehingga nantinya bisa menjadi fundamental buat teman-teman semua. Misal ingin menjadi web developer, misal bisa mau menjadi mobile developer juga bisa, mau jadi developer IoT juga bisa. Oke, next. Nah, kalau kita membahas bahasa pemrograman, rasanya tidak sah kita membahas tentang algoritma. Apa sih algoritma? Kira-kira teman-teman ada yang tahu enggak algoritma itu apa? Halo? Kurang tahu, Kak. Oke, nggak tahu. Algoritma. Nah, di sini kita bahas. Algoritma adalah suatu metode dan tahapan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Ingat, ini yang saya blok warna biru. Ini merupakan hal yang wajib, yang inti dasarnya yaitu metode dan tahapan sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, algoritma ini biasanya sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misal misal ini kan pengertian algoritma tadi, tahapan yang sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan. Misal saya punya masalah tengah malam kelaparan. Terus karena tengah malam nih saya mager mau keluar kontrakan, mau keluar kos, mager. Kemudian ada melihat stok Indomie di kos-kosan misalkan. Nah, gimana sih tahapan saya supaya perut saya tidak lapar lagi? Ya, yaitu dengan memasak Indomie kan. Nah, gimana proses kita dalam memasak Indomie itu merupakan sebuah algoritma. Algoritma untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang mana tadi masalah kita kelaparan kan, lapar tengah malam ini, mau keluar mager, mau jalan-jalan malam enggak. Yang adanya stok Indomie. Nah, dari itu kita dapat dari contoh tersebut kita telah melakukan yang namanya algoritma. Misal contoh lain. Contoh algoritma membuat Indomie. Nah, di sini langkah-langkah membuat Indomie. Yang pertama, panaskan air di dalam panci hingga mendidih. Kemudian, setelah air mendidih, masukkan Indomie ke dalam panci. Yang ketiga, tunggu selama 3 menit, lalu tiriskan mie dan taruh di piring. Yang keempat,
tuangkan semua bumbu bubuk, saus, kecap, dan minyak ke dalam piring dan aduk hingga rata. Nah, ini merupakan suatu proses yang kita lakukan dalam memasak Indomie. Nah, terlepaslah itu mau Indomie goreng, mau Indomie kuah. Nah, ini merupakan suatu penyelesaian suatu permasalahan. Kita lihat di sini prosesnya. Kalau kita kembali ke slide selanjutnya, metode dan tahapan sistematis, yang mana sistematis ini secara terurut, tidak ada proses yang terbalik-balik. Misal kalian teman-teman ingin memasak Indomie, kemudian tiba-tiba yang langkah pertama ini, yang nomor 2, setelah air mendidih masukkan mie ke dalam panci. Nah, panaskan airnya kapan gitu. Nah, jadi itu merupakan suatu langkah-langkah yang sistematis, yang terurut. Tidak ada proses yang hilang sebelumnya. Misal kalau misalkan proses 1, 2 hilang, tunggu selama 3 menit lalu tiriskan mie dan taruh di piring. Nah, kita ini tidak tahu proses sebelumnya apa kan. Nah, itu tidak sistematis. Oke, ini untuk contoh yang kedua. Yang ketiga, ini contoh lainnya adalah menentukan bilangan ganjil genap. Misal kita sebagai manusia pastinya dapat menentukan kan bilangan genap ganjil itu berapa ya. Misalkan bilangan 1 merupakan bilangan ganjil, sedangkan 2 merupakan bilangan genap. Nah, kita bersyukur telah diberikan oleh Tuhan kecerdasan, diberikan otak sehingga dapat membedakan bilangan tersebut. Nah, sedangkan untuk komputer tidak tahu apa itu bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan netral, itu tidak tahu. Dan gimana sih supaya komputer mengerti bilangan genap, ganjil, netral itu? Salah satunya dengan menggunakan bahasa pemrograman. Ada sintaks-sintaks tertentu. Nah, di sini saya akan menentukan bilangan ganjil genap. Prosesnya. Ini misal aja. Deklarasikan variabel bilangan. Nah, mungkin di sini teman-teman masih belum tahu kan, apa sih variabel itu? Apa sih deklarasi variabel bilangan? Apa sih input nilai bilangan? Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, lakukan pengecekan dengan modulus untuk mengetahui sisa hasil bagi dengan 2. Jika modulus atau sisa hasil bagi dibagi menjadi hasil bagi bilangan dengan 2 sama dengan 0, maka bilangan genap. Jika tidak sama dengan 0, maka bilangan ganjil. Kemudian nomor 5, cetak bilangan genap atau ganjil. Nah, tidak hanya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana dilakukan secara algoritma, tanda kutip algoritma, dilakukan secara sistematis. Dalam pemrograman juga kita lakukan secara sistematis. Kita tulis bahasa pemrograman itu secara sistematis. Tidak ada proses yang hilang atau tidak ada sebelumnya. Misal step 1 dan 2 ini saya hapus, saya hilangkan. Nah, tiba-tiba langsung ke proses 3, 4, 5. Dia bakalan tidak bisa, bakalan kalau bahasa dalam bahasa pemrograman itu error. Karena 2 ini hilang. Sama juga seperti kita memasak Indomie tadi. Kalau misalkan step 1 dan step 2 hilang, nah, otomatis jadi tidak logis. Apa yang ditunggu kan selama 3 menit. Sedangkan kita tidak ada memanaskan air, kita tidak memasukkan mie ke dalam panci. Gitu. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini dilakukan bisa disebut juga kita sudah melakukan algoritma. Oke. Nah, kalau tadi yang Indomie ini merupakan algoritma dalam kehidupan manusia, penulisan dalam bahasa manusia. Sedangkan untuk algoritma dalam bahasa komputer bisa ditulis dengan 2 ini, dengan flowchart maupun dengan pseudocode. Nah, flowchart ini merupakan diagram alir untuk setiap langkah-langkah yang ada. Di sini terdiri dari start, ada proses, ada decision,
Ini di sini tidak akan saya bahas secara detail tentang flowchart ini dan pseudoker ini, karena kalau di teknik informatika ada khusus materi tentang ini, tentang flowchart dan pseudoker. Itu kalau tidak salah mata kuliah pemrograman dan algoritma. Nah, situ selama 1 semester fokus belajar kedua tahap ini. Untuk di sini saya cuma bahas saja contoh algoritma dalam pemrograman. Itu ada 2, itu ada flowchart dan pseudocode. Di sini fokus kita cuma hanya ke coding. Gimana sih nanti proses melakukan coding itu tersendiri. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sejarah singkat C++, ada yang ingin bertanya sebelumnya? Halo, kok tidak ada suara? Belum ada, Kak. Belum ada. Oke. Apakah masih aman lah, aman kan? Belum ya mulai ya. Baru ya praktek. Baru ya materi, belum praktek. Nah, oke, next. Sekarang kita lanjut ke sejarah singkat C++. Sebelum kita memprogram, ada baiknya kita mengenal bahasa itu sendiri, C++. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak itulah dia. Nah, oke. C++ diciptakan oleh Bjarne Stroustrup pada awal tahun 1980-an sebagai pengembang dari bahasa C dan Simula. Saat ini C++ merupakan salah satu bahasa yang paling populer untuk pengembangan software berbasis OOP. OOP ini adalah Object Oriented Programming. Ini tingkat advance. Kalau kita tidak bahas ini nanti. Kemudian bahasa pemrograman yang dikenal sebagai C++ atau CPP biasa singkatannya adalah bahasa pengkodian tujuan umum yang telah digunakan untuk pengembangan game, browser, sistem operasi, aplikasi, dan banyak lagi selama lebih dari 40 tahunan. Nah, bisa dikatakan bahasa C ini merupakan bahasa yang tua, yang cukup tua dari bahasa-bahasa lainnya. Oke, next. Nah, satu step lagi kita akan melihat gimana proses instalasi dan proses pengkodingan. Pengkodingan itu kalau bahasa informatikanya biasa kita menulis kode, itu ngoding biasanya. Oke, nah di sini ada saya tulis secara besar, huruf besar semua karena ini sangat penting buat teman-teman ketahui semuanya. Karena kalau ini kita tidak tahu, maka kedepannya akan sulit. Ini harus tertanam pada otak teman-teman semua. Sebelum memulai melakukan kode program, sebaiknya diingat bahwa C++ bersifat case sensitif, yang artinya huruf besar dan kecil dibedakan. Nah, jadi kita tidak boleh typo huruf besar maupun huruf kecil. Di depan ataupun di tengah maupun di ujung itu kita tidak boleh typo karena dia bersifat case sensitif. Sama juga seperti bahasa pemrograman lainnya, sama juga dia berbasis case sensitif. Nah, di sini ada program pertama. Kira-kira teman-teman pernah lihat enggak kode-kode yang kayak gini? Pernah, Kak. Pernah. Oke. Mungkin ada yang pernah melihat lebih kompleks lagi? Ada enggak? Misal panjang itu sampai ke bawah itu. Ini kan cuma beberapa baris ya. Ada enggak? Oke, mungkin kalau teman-teman pernah
belajar atau pernah pakai Arduino Uno, misal untuk proses untuk IoT. Nah, mungkin teman-teman tidak familiar akan itu familiar dengan bahasa kayak gini. Kurang lebih sama bahasa C++ yang dasar ini dengan bahasa C++ Arduino Uno. Kurang lebih sama. Nah, di sini saya akan ajarkan terlebih dahulu proses instalasi aplikasi yang kita pakai. Teman-teman bisa, saya share screen semua. Bentar. Di sini sebentar. Teman-teman bisa mendownload aplikasi Dev C++ ini lewat tautan yang ada di materi kita yang saya share di Google Classroom. Di download aplikasi Dev C++. Nah, teman-teman bisa klik link ini. Nantinya akan diarahkan ke sini. Nah, nanti akan diarahkan ke sini. Sudah kelihatan kan? Kelihatan nggak? Oke. Nah, nanti teman-teman klik tombol download di sini. Tunggu hingga proses downloadnya selesai. Tunggu sebentar. Dia bakalan download filenya sebesar 48 MB. Berhubung saya sudah download, ini saya cancel saja. Kita sama-sama belajar menginstalasi aplikasi ini. Ini saya sudah download Dev C++. Saya sudah download. Nah, saya klik 2 kali, bisa. Terus pilih yes. Kemudian tunggu hingga kelihatan nggak sih? Kayaknya nggak kelihatan. Oke. Nah, ini kelihatan kan installer language. Ini pilih bahasa Inggris saja. Kemudian lisensi agreement-nya kita agree saja. Kemudian ini komponennya kita next. Tidak usah ada yang diubah. Di next saja. Kemudian untuk lokasi instalasi biarkan saja default, jangan di klik apa-apa, diinstal saja. Nah, ini kita tunggu beberapa saat hingga instalasi selesai. Kenapa sih kita pakai Dev C++? Kenapa sih enggak pakai misal pakai Visual Studio, mau pakai Sublime Text bisa, mau pakai Atom, sebenarnya bisa semua, mau pakai text editor yang saya sebutkan tadi. Cuman kalau untuk kita untuk belajar dasar disarankan untuk memakai aplikasi Dev C++ ini. Kenapa? Karena proses instalasinya tidak sulit. Kemudian untuk proses menjalankan program yang telah kita buat itu tidak sulit. Cukup dengan 1 kali klik sudah bisa jalan semua program kita. Kalau untuk di Visual Studio Code itu agak rumit prosesnya. Jadi saya memilih Dev C++ untuk
materi kita ke depannya. Ini dicentang peran dev C++, finish. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada pilihan bahasa. Kita pilih original saja, original, karena bahasa Indonesia tidak ada. Ya, tidak ada. Next, kemudian next. Nah, di sini font teman-teman bebas mau pakai apa. Kalau saya konsola saja, defaultnya. Kemudian untuk colornya saya pilih matrix. Kenapa matrix? Karena matrix itu latar belakangnya berwarna hitam. Tidak, misal kalau teman-teman ngoding dalam waktu yang lama, mata tidak akan sakit. Kalau berwarna putih, mata akan sakit. Tapi opsi terserah sih, opsi teman-teman saja. Kalau saya biasa menggunakan matrix karena tampilannya lebih keren aja sih, kayak hacker kata orang. Kemudian untuk ikonnya bebas mau pakai apa, saya pakai default saja, new look. Nah, kemudian next. Dah. Kemudian ada tulisan dev C++ has been configured successfully. Oke saja. Nah, ini sudah tampil halaman utama dari dev C++ atau text editor kita. Kelihatan kan, teman-teman semua? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, siap. Sebentar. Oke. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi dev C++. Kalau teman-teman mau membuat, sebentar, ini Nah, ini bukan tampilan utama dari aplikasi dev C++. Di sini ada menu file, ada edit, save, view, project, execute, tools, dan sebagainya. Di sini menu yang sering kita pakai nantinya ada di file di sini. File. Selebihnya tidak ada. Biasa di edit sih jarang sih biasa. Ini kan masih kosong kan, tampilan utamanya masih kosong. Kalau kita mau membuat project utama, teman-teman cukup menekan tombol Ctrl N. Nah, setelah muncul halaman hitam ini berarti teman-teman telah membuat apa bahasanya, project baru. Oke, proses instalasi sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke materi bahasa pemrograman. Sebentar, ke materinya. Ini kita berapa jam waktu? 2 jam kan? Oke. Sebentar. Oke. Proses instalasi kita sudah selesai, berhasil. Sebenarnya untuk proses instalasi aplikasi ini tidak sulit, cukup next, dah selesai. Kemudian untuk selanjutnya kita lanjut ke materi. Materi ada di slide ini. Sebentar. Nah, ini program pertama. Ini yang ada namanya include IStream, ada using namespace std, ada in bahasa C terdiri dari 3 komponen, 3 ini. Include IStream, ada using namespace std, ada in main.
apa sih yang dimaksud dengan include iStream, apa sih yang dimaksud dengan using namespace std, apa sih yang dimaksud dengan email, kita bahas di sini. Nah, penjelasan iStream. iStream merupakan singkatan dari input output stream. Biasanya disingkat sebagai I/O stream di dalam pemrograman C. Header ini dibutuhkan untuk kegiatan input dan output. Nah, jadi ini include iStream ini merupakan sebuah header dari bahasa C++, yang mana fungsi dari header ini untuk kegiatan input dan output. Dari mana kita tahu bahwa itu input atau output dilihat dari sini. Sini ada cout, tulisannya cout. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Cout ini kepanjangan dari console out. Console artinya terminal, out itu keluar. Artinya dia menampilkan kalimat ini hello world ke dalam terminal. Nah, jadi kalau kita mau menampilkan sebuah kalimat atau apapun itu ke dalam konsol, maka itu diperlukan header include iStream. Begitu. Nanti ada juga yang namanya CIN, CIN. Nah, itu nantinya akan menerima input dari user. Misal teman-teman memasukkan angka 10 misalkan. Nah, nanti komputer dapat menangkap inputan teman-teman dan nanti akan bisa ditampilkan oleh komputer itu sendiri. Nah, kemudian yang ada namanya include chonio.h. Ini apa? Ini biasa jarang digunakan, tapi pada latihan kali ini akan kita gunakan. Kemudian cara penggunaannya kita panggil get ch tanda kurung 2. Apa sih yang dimaksud sama ini? Include chonio merupakan singkatan dari get, karakter, dan echo. Echo ini merupakan print atau tampil yang digunakan untuk menahan output suatu program yang akan kembali dieksekusi setelah kita melakukan input, baik tombol enter atau lainnya dan inputan tersebut tidak akan ditampilkan ke dalam window. Nanti akan saya jelaskan gimana penggunaan chonio ini. Kemudian lanjut ke using namespace std. Using namespace std atau standar, perintah ini digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahu kepada compiler bahwa kita menggunakan semua fungsi kelas file yang terdapat dalam namespace std. Namespace sendiri memiliki kesamaan paket pada bahasa Java yang berisi pengumpulan fungsi kelas yang sejenis. Pada C++, library yang umumnya disimpan dalam namespace std seperti perintah sym dan cout. Nah, nanti akan saya jelaskan juga penggunaan using namespace std ini seperti apa. Kemudian ada komentar atau backslash. Dia dituliskan dengan backslash. Ada dua tata cara penulisan, menggunakan backslash untuk satu baris komentar dan menggunakan ini untuk komentar yang lebih dari satu baris. Nanti akan saya jelaskan. Apa sih fungsi dari ini? Nanti akan kita lihat sama-sama. Kemudian ada in main. Nah, in main ini ibaratnya seperti pintu rumah. Kalau di bahasa pemrograman itu seperti pintu rumah. Nantinya semua bahasa yang kita ketik, yang kita tuliskan di dalam sinilah komputer akan menerjemahkan isi yang kita tulis. Kemudian ada namanya return null. Nah, return null ini kalau dulu saya biasa jarang dipakai return null karena sebenarnya tidak juga pengaruh sih.
dalam penulisan atau nol kalau ditulis tahun tidak. Nah, untuk materi sudah habis, kita lanjut ke praktek sedikit. Sebentar. Nah, tadi seperti yang kita lihat di slide, ada namanya, sebentar, kita lihat program pertama. Nah, ada namanya include iStream. Kita tulis hashtag include iStream. Nah, ini ingat seperti yang saya bilang tadi di materi, di mana tadi? Nah, sebelum melakukan kode program, sebaiknya diingat bahwa C++ bersifat case sensitif, artinya huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Misal kalau teman-teman typo, misalkan di sini huruf I besar, dia bakalan error. Kemudian ada yang namanya using std. Nah, kalau teman-teman salah juga, misalkan ada spasi yang tidak ada, dia bakalan error juga. Nanti kita lihat errornya kayak gitu. Kemudian ada in main, tanda kurung, kemudian kurung awal. Kita kasih return 0. Jangan lupa titik koma. Oh ya, saya lupa kasih tahu, kalau bahasa C++ harus ada titik koma, wajib ada titik koma. Kalau tidak ada titik koma, dia bakalan error. Misal ini akan saya jalankan. Gimana sih cara menjalankannya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di dekat menu help atau bantuan. Di sini ada shortcutnya F9 atau compile atau F9. Kemudian ada run atau F10. Kemudian ada compile and run F11 dan rebuild F12. Kalau kita mau menjalankan aplikasi program ini, kita bisa compile dulu, terus baru run, atau bisa juga sekaligus compile dan run F11. Kalau saya klik ini, nah dia minta disimpan dulu. Misal saya simpan dulu pertemuan. Untuk nama filenya bebas, mau huruf kecil, huruf besar semua juga nggak apa-apa. Kemudian type as-nya C++ ini biasa default. Terus ini saya simpan di dokumen. Oke, kalau di save. Nah, ini ada merah. Kenapa merah? Karena dia ada error di codingan kita. Error di mana? Karena ini, karena huruf I-nya besar. Dia bersifat case sensitif. Nah, kalau saya jalankan ini, tekan F11 lagi, compile and run. Kalau berhasil, dia seperti ini. Bakal muncul terminal baru atau konsol baru. Yang mana isinya kosong. Kenapa kosong? Karena di dalamnya belum kita isi. Belum diisi sama apa? Sama. Belum diisi sama ini. Cout atau console out. Hello world. Jangan lupa titik koma di setiap kalimat. Di setiap akhir bahasa pemrograman. Kalau kita klik compile and run, oh ya lupa. Setiap kali kita selesai menuliskan suatu perintah, jangan lupa di save ya. Di save. Kalau saya biasa langsung Ctrl S. Di save dulu. Nah, setelah di save, baru kita compile dan run. Nah, kalau berhasil dia bakalan seperti ini, bakalan tampil hello world ke dalam terminal, ke dalam konsol. Kira-kira sampai sini teman-teman ada pertanyaan enggak? Halo, kok tidak ada suara? Iya Bang, nggak ada pertanyaan Pak. Ya. Izin Kak, Ya, saya udah install aplikasinya ini tapi kok nggak jalan ya? sebentar. Itu prosesnya ada di tahap apa? Sudah selesai semua kah? Udah Kak, udah selesai. Aku buat layar belakang ya Kak.
Sudah apa? Gini Kak, Ada keterangan error atau apa? Boleh dijelaskan? nggak ada keterangan error Kak. Ini hanya aplikasinya ini kayak nggak ada gambarnya gitu, kayaknya belum jalan apa ya. Oh, kosong kah? Maksudnya kayak gini kah? Kosong. Iya Kak. Oh Iya iya. gitu Kak. Oke. Nah, ini artinya kita belum membuat file baru, membuat project baru. Caranya, kalau kita ingin membuat project baru, tekan Ctrl N. Ctrl N atau file. Di file, new, source file. Nah, ini ada shortcutnya Ctrl N. Nah, setelah ini bakalan muncul project baru seperti ini. Seperti yang tadi saya sampaikan. Bisa kah? Bisa Kak, tapi nggak warna hitam gitu Kak. Oh, enggak warna hitam. Mungkin di pengaturan sebelumnya tadi tidak dipilih settingnya. Oh. Ya, tadi kan ada banyak pilihan tuh temanya, ada matrix, ada banyak. Kalau mau sama kayak seperti ini di uninstall aja, uninstall dulu, terus di install ulang. Sebenarnya bisa sih diubah dari sini, cuman saya lupa caranya gimana. Ya. Oke Kak. Ada lagi? Ada kira-kira ada masalah enggak dalam proses instalasinya? Atau ada yang kurang jelas misalkan sebentar saya buka ulang. Kenapa sih kayak gini misalkan mana sih komponen yang wajib? Nah, ini kok ada coret-coret ya? Masuk ke cuy. Masuk. Ay. Ya. Oke. Nah, ini saya kasih tips sedikit ya. Dalam pemrograman, dalam kita melakukan coding, sebenarnya coding itu tidak perlu dihafal. Sebenarnya ini semua ini tidak perlu dihafal. Teman-teman cukup tahu aja dalam penulisan, dalam letak dan penulisannya. Misal, cout ini untuk apa misalkan. Tadi seperti yang saya bilang, cout ini untuk menampilkan tulisan ke dalam terminal, ke dalam sini. Nah, ke dalam sini. Konsol. Cout ini artinya console out. Artinya dia menampilkan tulisan ke dalam konsol di sini. Nah, lebih baik lagi sebenarnya dihafal sini, sama sintaks ini. Kemudian cout. Gimana kalau misalkan ada dua kalimat atau ada dua kata misalkan. Sini saya tulis lagi cout. Jangan lupa tanda ini tanda panah dua ini ke kiri ditulis. Kalau dia tidak ditulis dia bakalan error. Misal selamat pagi misalnya saya tulis. Kalau saya jangan lupa disimpan dulu ya, disimpan lagi, save atau Ctrl S, terus di compile atau tekan F11. Nah, tunggu sebentar. Nah, dia bakalan ada muncul lagi kan. Hello world, selamat pagi. Tapi ini masih satu baris. Gimana kalau kita mau buatnya dalam dua baris? Tambahkan ini. NDL atau Nline atau baris baru atau enter. Kalau di Word biasa enter. Nah, kalau ini saya save lagi, save. Kemudian saya run lagi, run dan compile. Nah, dia bakalan ke bawah. Hello world, selamat pagi. Ke bawah. Nah, sebenarnya teman-teman tidak perlu hafal semua sintaks ini, tapi teman-teman cukup tahu aja penggunaannya kayak apa, seperti apa misalnya. Cout ini untuk menampilkan, terus Nline ini untuk enter atau baris baru. Nah, dan ini merupakan satu kesatuan ya, cout sama ini tanda panah. Ini kalau ini ibaratnya sama dengan misal
kalau kita nulis kan di mana misalkan di buku lah misalkan nama misalkan kan biasa pakai tanda petik tanda apa namanya titik 2 atau sama dengan kan. Nah kalau di C++ dia pakai ini penggantinya. Tapi nanti kedepannya kita bakalan menggunakan seperti ini. Itu untuk variabel nanti, untuk penggunaan variabel. Pada pertemuan ini kita tidak bahas ke situ dulu. Mungkin next pertemuan minggu depan mungkin kita akan masuk ke materi variabel. Karena pada course ini kan singkat kan, waktunya 4 minggu, 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Nah, sebenarnya untuk belajar bahasa pemrograman tuh tidak bisa singkat. Cuman kalau teman-teman punya keyakinan sendiri bisa dalam waktu 1 minggu pun sebenarnya bisa untuk dasar kayak gini bisa. Tidak ada yang mustahil kok selama kita punya niat dan keyakinan. Kalau untuk dasar oke, untuk fundamental teman-teman untuk ke next selanjutnya. Ini kalau kita belajar C++ dasar ini ibaratnya seperti tangga awal, kan step by step ya kan. Dulu saya sebelum menjadi web developer, dulu saya juga belajar ini. Ada juga malahan lebih lama lagi, 3 tahun saya kurang lebih belajar kayak gini lah, 3 tahunan. Terus belajar lanjut lagi ke bahasa lain, baru fokus ke bahasa C++. Nah, ya, baru lanjut ke bahasa web programming. Nah, diharapkan dengan teman-teman mengikuti course ini, teman-teman bisa belajar lebih singkat daripada saya. Misal dalam waktu 1 bulan, teman-teman bisa mempunyai ilmu dasar fundamental yang kuat dalam pemrograman. Yang pastinya dari pengalaman saya sendiri, gitu. Sehingga ya mungkin kan barangkali dari satu kelas ini teman-teman ada 1, 2 orang, 3 orang yang mungkin menjadi web developer, mungkin jadi mobile developer, jadi developer IoT misal, dan seterusnya. Itu sih output dari diadakannya course ini, supaya teman-teman semua punya jalan pintas, punya cara cepat untuk belajar C++ dasar atau fundamental. Karena mau bahasa apapun, ini wajib tahu. Oke. Kemudian ini ada cout yang artinya untuk menampilkan suatu kalimat atau kata ke dalam terminal. Kemudian ada endline. Misal kalau ini saya hapus, ini saya hapus tanda panahnya. Gimana? Misal ini saya save dulu, kemudian saya compile dan run. Nah, dia bakalan merah kayak gini, bakalan error. Ada tanda silang kecil di nomornya, terus ada warna merah. Ini kita lihat errornya apa pesannya. Expected before endline. Nah, berarti di sini kita kurang tanda ini. Oke. Kalau kita jalankan lagi, oke, dia bakalan bisa. Kalau kurang 1 gimana? Sama. Kalau kurang 1 pun dia bakalan error. Nah, sama. Nah, ini kalau kita kembali ke modul, ini udah kan cout kan. Kemudian ada yang namanya komentar ini. Sebentar. Nah, komentar itu biasa untuk apa? Biasa kalau kita sebagai programmer itu punya project besar kan, punya coding yang banyak. Misal ada sampai dulu saya pernah ngoding sampai 1000 baris. Oh, oke, siap. Ini sekarang jam berapa? Oke, bentar lagi. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Saya bentar lagi ya. Soalnya materi juga sudah habis ya. Saya mau sharing sedikit. Saya mau sharing sedikit. Dulu saya pernah
melakukan coding dalam waktu sebanyak 1000 baris. Ini kan baru 12 baris nih. Saya pernah dalam 1000 baris. Yang mana dalam 1000 itu kita kewalahan, saya kewalahan dalam mengelola codingan itu. Itulah salah satu tujuan dari adanya komentar. Misal ini contoh penulisan komentar, kalau kita lihat di materi. Sebentar, mana tadi di materi. Nah, komentar. Dia menggunakan tanda garis miring 2. Kalau kita jalankan, garis miring 2, ini adalah komentar. Nah, kalau ini saya jalankan, coba. Dia tidak tertulis di dalam konsol sini, tidak akan tertulis. Nah, itulah salah satu tujuan atau fungsi dari komentar. Dia tidak akan dieksekusi atau tidak akan dijalankan oleh komputer itu sendiri. Nah, kemudian ini ada satu lagi, pakai cara gini. Nah, kalau ini untuk yang lebih dari satu paragraf, satu baris, misal ini adalah komentar terus bawah lagi enter. Terima kasih. Nah, kalau gini dia bisa lebih dari 2 baris. Kalau kayak gini dia tidak bisa, dia bakalan terbaca oleh komputer. Oke. Kalau ini saya jalankan, jangan lupa di save dulu, save. Ya, oke. Kemudian kalau saya compile dan run, nah dia bakalan tidak terbaca oleh sistem ini. Oke, kemudian itu sih untuk materi kita pada hari ini. Sebenarnya tidak banyak, cuman biasanya belajar dasar yang agak sulit. Sama seperti teman-teman ingat kalau waktu masih kecil, waktu masih sebelum sekolah kan teman-teman belajar menulis, belajar membaca, menghitung. Pasti di saat-saat itu kan pasti sulit kan. Nah, kenapa sulit? Karena kita sama sekali belum pernah menulis, membaca atau apapun itu. Kemudian diajarkan oleh orang tua teman-teman semua. Nah, sehingga lama-kelamaan sehingga menjadi terbiasa. Sama juga seperti kita belajar bahasa pemrograman, pada saat awal-awal mungkin agak sulit sebenarnya. Sebenarnya tidak sulit sih kalau bagi saya. Tapi kalau kita sering mencoba, sering melakukan latihan, teman-teman akan paham, akan gampang untuk kedepannya. Nah, sebentar sebelum saya akhiri, di sini pada bagian link, sebentar. Nah, di sini ada materi penunjang lainnya. Bisa lihat di sini, mengarah ke sini nanti. Nah, teman-teman bisa explore sendiri, bisa belajar sendiri tentang penggunaan ini bahasa C++. Ada di sintaks, ada di output. Nanti di minggu selanjutnya bakalan saya bahas sesuai modul. Di sini teman-teman bisa lihat modul di link ini. Nah, untuk minggu selanjutnya kita akan belajar variabel. Nah, variabel ini hal yang sangat wajib di bahasa pemrograman. Hari ini kita cukup sintaks, kemudian output, kemudian komen. Nah, itu udah lumayan menurut saya. Nah, untuk teman-teman mau explore sendiri, silahkan bisa dilihat di sini. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Atau teman-teman pernah ngoding kali? Iya enggak? Pernah enggak kalian? Barangkali kan ada pernah belajar kayak gini. Oke,
mau sedikit sharing alasan saya menjadi web developer karena gaji cukup lumayan untuk di wilayah Indonesia, sekitar rentangnya ya sekitar 3 sampai 10 jutaan lah untuk di Indonesia. Cukup lumayan sih. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua untuk belajar bahasa pemrograman yang mana nantinya bisa menjadi ke tahap selanjutnya. Oke. Untuk materi sudah habis. Sampai komentar. Gimana? Ada pertanyaan enggak untuk materi hari ini? Enggak ada, Pak. Oke. Nanti akan saya kasih tugas. Oke. Tugasnya udah sulit kok. Cuman ya nantilah. Ditunggu aja tugasnya. Untuk melihat pemahaman kalian seberapa paham tentang materi yang disampaikan. Kemudian, oh ya, teman-teman jangan lupa isi absen. Absennya ada di komentar. Nah, ada di kolom chat. Bisa teman-teman cek linknya, diklik. Oke. Gimana? Nggak ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, saya nanya nih, karena belum jam 10 kan? Ini berapa orang sebenarnya? Oke. Saya rasa tidak ada pertanyaan ya. Oke, nanti ditunggu aja di classroom. Misalnya kalau ada materi, kalau ada tugas apa, tetap standby. Nanti akan ada penilaian di akhir nanti. Apakah kalian ada gimana? Paham akan materi yang saya sampaikan, karena ini merupakan sebagai batu loncatan untuk teman-teman semua belajar bahasa pemrograman. Oke, itu saja dari saya. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu dosen, ada tidak di sini? Sepertinya tidak ada. Gimana dari tim Kerjasa? Bang Randa? Ada tidak di sini? Oh, Sian lagi. Oke. Oke lah, saya tutup pertemuan pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan telah mendengarkan secara seksama penjelasan saya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk mengisi form kehadiran di chat, bisa dilihat di meeting chat. Nantinya akan dikasihkan kepada dosen pengampu mata kuliah ini. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga sukses ke depannya dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Yang mau live silahkan live. Pak. Ya. Pak. Ya, maaf. Absen, Pak. Apa suaranya putus tadi? Saya nggak pikir. Kamu salin aku. Salin. Ya, Pak. Yang mau live silahkan live, yang mau keluar silahkan keluar. Oke, terima kasih, Pak. Selamat pagi. Oke, siap. Selamat pagi.